Manusia merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna dan sebaik-baik makhluk dibandingkan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Kesempurnaan itu meliputi dari bentuk fisiknya maupun rohaninya. Bukan hanya itu saja, manusia juga diberikan kelebihan akal agar manusia bisa mengembangkan kehidupannya, dan kesemua itu adalah anugerah dan amanah yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Namun di tengah perjalanan manusia di muka bumi ini, tidak sedikit yang nakal dan melakukan pengerusakan atas anugerah Allah ini. Walhasil malah menimbulkan kerusakan baik bagi dirinya atau orang-orang lain sekitarnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Adakah mereka tidak memahami maksud dari amanah atau malah tidak peduli dengan menjaga anugerah Allah ini dengan amanah? Langsung saja kita simak ulasannya dalam tausiah subuh berikut ini. Selamat menyaksikan. Inna sam'a, sesungguhnya telinga, wal basara, mata, wal fuad, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Telinga nanti ditanya selama hidup ngedengerin apa? Ya, ngedengerin sama ngedenger tuh beda. Ini lagi ngedengerin apa ngedenger? Ngedengerin. Ya, karena kalau ngedenger itu nggak niat denger jadi ngedenger. Ada orang sebelah lagi bisik-bisik tetangga, kita kan nggak denger, akhirnya karena kedengeran, ya udah. Nah kalau kita nggak mau nyimak, udah cukup dengar. Tapi kalau kita mau ngedengerin, agak mepet dikit. Nah, mulai kepo. Jadi mendengar dengan mendengarkan itu beda. Ngaji adalah mendengarkan tausiah, mendengarkan pembacaan tilawah. Kalau lagi ngaji ada suara di luar pengajian, ibu bukan mendengarkan, tapi namanya dengar. Jadi yang dimaksud ini pendengaran. Nanti akan ditanya, nih awal penciptaan ini telinga bu, yang pertama diciptakan oleh Allah, telinga. Maka inna sam'a disebutnya duluan dia. Tanya deh dokter kandungan, bayi itu diciptakan indera yang pertama itu apa? Telinga. Maka waspada nih dengan telinga kita. Kalau ada pendengar, ada apa ya, sesuatu yang nggak pantas kita dengar, stop. Ini amanah, telinga kita ini amanah. Maka ada riwayat yang menyebutkan betapa ada telinga yang diteteskan timah panas, itu telinga yang mana? Telinga yang berkhianat pada amanah dari Allah. Yang kedua, mata. Ini mata amanah dari Allah. Maka jagalah pandangan kita kepada pandangan yang Allah ridhai. Pandanglah suami sendiri, jangan pandang suami orang. Ini kalau suami orang diperhatiin, kamu sekarang kurusan. Tapi suami sendiri udah naik berat badannya 50 kilo, enggak tahu dia. Ya, kita sering memperhatikan milik orang, tapi milik sendiri dicuekin. Ya. Enggak di sini mah ya. Sampai detil tahu banget suaminya itu turun berapa kilo tiap minggu itu. Ya. Jadi apa ibu sekalian dirahmati Allah? Mata ini nanti akan ditanya. Lihat yang halal, jangan yang haram. Memang mata ini bisa kemana kan, bebas. Pandangan mata kita seluruh penjuru di mana yang kita mampu melihatnya. Tapi kontrol ya, yang halal mana, yang haram mana, itu ya. Sama bapak-bapak juga kayak gitu. Makanya kata Nabi, laki-laki kalau di luar sana ya, lihat perempuan cantik, cepat pulang. Istrinya malah marah. Yang dilihat di luar kok pulang ke rumah? Nah, padahal itu anjuran Nabi untuk apa? Meredam. Ya, meredam dari hal-hal yang nanti berkepanjangan, tidak baik. Maka Nabi perintahkan itu, cepat pulang. Ya, ada yang halal. Jangan lama-lama melihat yang haram. Karena setan gak akan sampai di situ. Ya, maka kata setan, gue lagi yang disalahin, kan gitu kan. Padahal yang ngelihat dia kan gitu kan. Kenapa gue disalahin mulu ya, gitu ya. Sampai-sampai nyuri motor juga. Kenapa bapak nyuri motor tetangga? Saya hilap digoda setan. Kata setan, hello, gue nggak perlu motor.
Ya, setan udah protes dia sekarang, Bu. Ya. Ini innan nafsa la'amaratum bisu, kata Al-Qur'an. Nafsu itu selalu mengajak kepada jalan yang sesat. Jadi kalau kita sadar ini adalah amanah dari Allah, gunakan dengan baik. Ya, dijaga kesehatannya, dijaga pandangannya. Kenapa? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna li nafsika alaika haqqan. Di dalam dirimu itu ada hak. Kalau mata sakit berobat, ya. Kalau telinga kurang dengar ya berobat ke dokter, kan nggak nyaman mendengar. Itu dijaga, jangan dicuekin. Karena menjaga anugerah Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah bagian dari menjaga amanah. Yang kemudian apa? Semua indera, kaki, tangan kita jaga nih. Tentang sehat, kaki melangkah sebebas-bebasnya. Ya, mana kaki-kaki gue? Kan nggak gitu. Ya, itu kalau prinsipnya seperti itu nggak sadar. Ya, betapa kalau Allah mau sebentar udah dicabut nikmatnya. Apa? Dengkulnya kena osteo udah sakit ya. Kenapa Bu sekarang kurang jalan? Iya, nikmat lagi dicabut gitu kan. Nah, ini mulai satu persatu ya. Apa mesti Allah cabut dulu nikmat dengan cara begitu baru jalan ke tempat yang baik? Enggak. Jadi ketika kita melangkah, maka inilah konsekuensinya. Maka nanti di suatu hari nanti Allah yakinkan kembali pertanyaan itu, ya. Al-yauma nakhtimu ala wa tukallimuna wa tashhadu. Tangan bicara. Dari sekarang nih tangan udah pandai bicara ini. Cuman pakai jempol doang bisa nyakitin orang segrup ini. Betul? Terkenal dia orang pendiam, tapi ternyata jempolnya lebih lincah daripada bibirnya. Pantas kalau Al-Quran menyatakan watukallimuna aidihim. Kita belum kenal kenapa tangan bisa bicara. Karena kenyataannya sekarang ya melalui media sosial tangan ini menjadi lincah. Untuk apa? Untuk menghasut orang lain, untuk nyeleweng, untuk melakukan dosa. Akhirnya kita menjadi hamba yang nista. Kenapa? Ini karena kelincahan jari jemari kita. Kaki pun nanti bersaksi. Ini karena ini amanah. Ditanya lagi sama pemiliknya. Ditanya sama pemiliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menggunakannya untuk apa? Melakukan kebaikan yang Allah ridhai dan tinggalkan yang Allah murkai. Udah kayak gitu. Jadi kalau ditanya, kenapa Mam? Apa? Kenapa rajin banget ke pengajian? Ya karena perintah Allah. Karena semua yang diperintahkan oleh Allah otomatis suami wajib dukung. Ya, suami wajib memberikan izin. Karena bukan hanya istrinya yang dapat pahala, tapi suaminya juga dapat pahala. Jadi perintah ini. Yang kedua, amanah terkait diri sendiri. Ya, diri kita ini, Masya Allah punya. Jadi apa? Lakukan sesuatu yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang yang paling utama ya, yang paling baik kata Nabi, yang punya manfaat buat orang lain. Karena saya ini diberi amanah oleh Allah terlebih lagi sebagai khalifatullah, maka tugas saya adalah memberikan kontribusi terbaik bagi manusia. Udah diajarin sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Oh, saya bukan seorang penceramah, Ustazah." Bukankah ibu penceramah semua di rumah? Ibu lebih duluan ceramah daripada saya. Pagi-pagi para istri kalau tidak berkicau, suaminya bingung, "Mam, sakit gigi?" Jadi ibu ini adalah mubalighah di rumah. Ya. Subuh yang teriak siapa? Ibunya. Salat. Bapaknya bilang apa? Udah lama jangan cerewet, dia udah gede. Kalau ibu enggak bisa. Anak jangankan udah gede, udah jenggotan pun tetap wajib. Kalau dia masih lalai sama perintah Allah. Ya. Jadi hidup yang manfaat untuk mana? Kalau kita belum merasa punya kontribusi untuk orang lain, keluarga itu adalah bagian tanggung jawab besar buat kita. Makanya ibu-ibu kenapa rajin banget ngaji, cari ilmu. Buat apa? Buat keluarga. Karena keluarga butuh kontribusi dari saya. Yang kedua, karena saya madrasah utama sebagai ibu. Lah kalau madrasahnya akreditasinya kagak naik-naik,
Lah bagaimana siswanya mau berkualitas? Dari dulu akreditasinya C. Nah, ini ibu-ibu ngaji dalam rangka mengejar akreditasi sebagai seorang ibu. Supaya naik ke level A. Kenapa? Semakin ibunya saleha, kontribusinya pada anak-anak semakin kuat dan anak-anaknya jadi berkualitas. Walau dia tidak memberikan kontribusi dalam ranah publik, yang pertama tanggung jawab adalah keluarga. Tentang keselamatan keluarga, karena begitu besarnya amanah sebagai seorang ibu, maka Allah ingatkan itu kita. Jangan sampai anak-anak kita jadi generasi yang lemah karena amanahnya diselewengkan. Betapa banyak ibu-ibu yang mampu melahirkan, mampu menyusui, tapi tak mampu mendidik anak-anaknya. Betapa banyak anak-anak yang masih memiliki ayah dan ibu, tapi mereka sudah menjadi yatim. Betapa banyak para suami yang begitu bangganya ketika menikah, bersahadat di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wakilnya, saksinya. Ya, di depan pejabat pengadilan agama dengan menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama seperti kesaksian ketika sholat, tapi ketika membangun kehidupan rumah tangga melenceng dari komitmen sebagai seorang pengemban amanah.